Ada gitunya. Dia dong ngomong Iya kamera lo. rolling. 3, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Anil. Gue Capung Selamat datang di Siar In. Siar dan Inspirasi. Sekarang kita ngobrolin apa, Pong? Gua lagi ngeliat nih di sosial media ada statement yang menurut gua aneh sebenarnya. Apa tuh? Jadi statementnya itu gini. Ada orang yang bilang kalau semakin beragama seseorang, semakin religius seseorang, dia akan menjadi atau cenderung kurang pandai. Menurut lu gimana? Masa sih kayak gitu? Nah, lu masih ngaji kan? Masih sih. Lu nggak takut kayak gitu? Jadi kurang. Gimana ya? 2 tambah 2 berapa? 4, masih 4 sih ya. 2 kali 2 berapa? 4, kok gue dites gini. 2 pangkat 2 berapa? Ih udahlah. Daripada kita pusing Ya. nih, gue pengen tahu juga nih jawaban dari ahlinya. Kita tanya ke ahlinya aja, mendingan takut gak, gimana sih kita harus bersikap dengan statement kayak gitu. Nah, ya kan? masalahnya statement ini gue lihat keluarnya dari seorang perempuan. Nah, tamu kita pada hari ini. Ada hubungannya nggak gitu ya? Oh, ada nggak? Ya udah. Kita panggil aja ya. Oke, Siap. siap. Kita panggilkan Ustadz Henry Henry Salahuddin. Salahuddin. Alhamdulillah. Nih kabar gimana, Ustaz? Alhamdulillah, kabar baik. Lu pakai batik, Ustaz? Iya, kan habis ngantenan tadi. Oh, alhamdulillah. Ya, Nih. alhamdulillah, Masya Allah. Kita turut berbahagia, Ustaz. Ngadiri nganten. Oh, ngadiri. Iya. Iya. Nanti anak bisa teman. salah paham. Enggak, soalnya senyumnya Ustaz Henry ini sumringah sekali. Ya, Ya kita enggak? hidup sekali harus sumringah. Udah nggak bisa dibalas lagi nih udah nih. Alhamdulillah berarti sehat Ustaz ya, sehat. Ya. Selalu bugar nih kalau Ustaz Hendri nih ya, insyaallah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya itu baca Ustaz di sosial media bahwa ada statement yang mengatakan semakin religius seseorang, dia biasanya atau cenderung akan semakin tidak pandai. Tidak cerdas, Tidak cerdas atau pandai. tidak pandai. Nah, menurut antum gimana Ustaz? Tapi Nah. sebelum itu, Sebelum antum jawab Ustaz, Iya. nanti kita pengen kenalan dulu sama Ustaz Henry sebenarnya ya. iya betul. Karena ini menarik banget nih. Ada nama-nama orang-orang besar Ustaz, selalu di setiap nama antum atau saudara-saudara itu. Ya, itu inspirasi Bapak ya. Iya. Jadi ya kita kan tidak bisa menamai diri kita sendiri kan. Itu kan given ya. Ya, beliau itu ya adalah alumni Gontor juga. Oh, Alumni iya, Gontor. iya. Jadi ya beliau sempat membersamai kami sampai kelas 2 di Gontor. Habis itu meninggal dan kita tumbuh tanpa orang tua. Masya Allah. Kan sedih kan akhirnya kan. Oh, baru pertama udah sedih. Baru pertama udah sedih ya. Nah, sedikit bergeser Ustaz tentang masa kecil ya. Iya. Tentang masa kecil. Berarti dari orang tua antum pribadi apakah sering gitu untuk menceritakan kisah-kisah orang-orang besar terdahulu, entah sirah nabi, entah para sahabat atau nabi-nabi seperti itu. Gini, kami itu tinggal di desa, di kampung. Di kampung itu namanya masyarakat itu menjadi orang tua kita. Rumah kita di samping surau, samping musola. Kita setiap maghrib itu ngaji di situ. Jadi nggak ada kursus-kursus. Kita main sepuas-puasnya, ya, main fisik semuanya, olahraga dan seterusnya kan begitu. Nggak ada yang les-les gitu. Apalagi ya ngaji sirah, ngaji macam-macam itu dari Pak Kiai di surau. Ya semuanya. Kita Berarti tumbuh seperti didapatnya itu. langsung dari lingkungan juga. Iya, lingkungan. Memang memfasilitasi itu Iya, juga berarti ya. iya. Ustadz, ya. Begitu. Daerah mana Ustaz kalau boleh tahu? Itu di pusat peradaban itu Nah. di Sumberjo. Sumberjo. Sumberjo Bojonegoro.
Di situ. terjadi pergolakan antara Depok atau Sumberjo nih pusat peradaban nih? Pertamanya itu di Sumberjo, Oh, gitu baru ya? pindah ke Depok. Sekarang sedang membangun peradaban dan membangun ilmu peradaban di Depok. Ya, dari Sumberjo ke Depok. Oke. Nah, Ustadz, kalau dari nama Ustadz sendiri sebenarnya ada arti khusus atau enggak, Ustadz? Ya, kabarnya tahun 1975 itu Henry Kissinger, Menteri Luar Oh, Negeri iya, ya, iya, betul. yang Yahudi itu ya, Amerika itu kan ke Indonesia. Terus ada King Henry juga, Iya. macam-macam gitu kan. Dalam perang salib, terus raja-raja Inggris, ya itu kan orang-orang besar. Itu diambil, Henry itu diambil. Oke, Diambil. dari situ ya. Dari situ. Ya, berarti ya. tapi di situ ada Salahuddinnya. Ya. Jadi tidak dibiarkan liar Henry-nya itu. Tidak dibiarkan lihat. Kunci dengan Iya. Salahuddin Iya. ya, Ustadz. Benar-benar. Ya kan gitu. Kan gitu. Jadi itu anehnya karena nama ini yang kadang-kadang jadi berkah, kadang-kadang jadi musibah. Nah, Kenapa, Sat? Ya, saya misalnya pengalaman ya waktu di Saudi menjadi petugas haji 3 bulan di Madinah. Orang tanya, Mas Muka? Saya jawab, Henry Salahuddin. Henry? Ada ismu kafir. Nama kafir kan gitu. Salahuddin oke. Ketika di Melbourne, your name Henry Salahuddin. Henry oke, but Salahuddin teroris. Jadi makanya kalau ke negara-negara barat saya ngomongnya Henry. Henry. Ya, kalau negara-negara timur kan Salahuddin kan gitu. Kalau ke Turki? Kalau itu dia nggak paham Salahuddin. Oke. Salahuddin. 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 Ya, jadi D itu T kan begitu. Salahuddin. Oke. Ini nama baru lagi ya. Nama aliasnya berarti Ustadz Henry banyak setiap negara nih. Iya. Nanti kita pengen bahas Turkinya juga, Ustadz. Insya Allah ya, kita pengen bahas Turki. Iya. tapi masuk ke yang tadi dulu nih. Tadi kan Capung membawa case tadi kalau semakin kita religius, semakin kita belajar agama, semakin Tidak cerdas. tidak cerdas. Itu bagaimana kita harus menyikapinya menurut Ustadz? Yang pertama kita tanyakan apa yang dimaksud dengan religius. Agamis itu apa? Apa ukurannya orang agamis, dipandang agamis itu? Apakah dia rajin sholat, ibadah, ritual itu saja? Itu sudah cukup dikatakan agamis. Nah, terus sama halnya dengan cerdas, pintar, pandai. Apa ukurannya? Nah, kan gitu. Apakah orang yang tidak tahu mengoperasikan komputer, nggak tahu tablet, itu nggak cerdas? Nah, kan begitu. Orang dulu nggak punya gadget, tapi karyanya berjilid-jilid kan begitu. Ya, banyak. Jadi agama itu, kalau dalam hal ini Islam, jelas sekali ya, doktrinnya, dogmanya, ya, pondasinya syahadat. Itu dalam Al-Quran kan dijelaskan fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan syahadatnya kan ya. Basic of religion kan di situ. Dasarnya, prinsipnya di situ. Tapi sebelumnya itu fa'lam, kenalilah dengan ilmu bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kenali dengan ilmu. Ini satu-satunya agama yang melibatkan ilmu pengetahuan dan rasional, ya, rasio kita dalam keyakinan. Jadi bukan keyakinan relatif atau apa itu subjektif, kebenaran enggak. Dalam Islam kenalilah dengan ilmu. Cuma kan banyak masyarakat kita tuh ayat ini hanya untuk tahlilan saja. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan cuma begitu aja. Enggak dipahami. Belum dipahami lebih lanjut lagi ya. Dan itu kan persis dengan pertanyaan Hans Daiber, Profesor Hans Daiber kepada dokter guru kita semuanya, Dr. Samsudin Arif waktu di Jerman. Sebelum beliau pulang dari Jerman itu, 1 hari sebelumnya diajak makan di restoran itu. Hans Daiber nasihati, tanda kutip menasehati Dr. Sam waktu itu begini, you cannot be a good Muslim
and good scholar at the same time. Oh, oke. Kan gitu. Anda nggak bisa menjadi muslim yang baik dan ilmuwan sarjanawan yang baik ya dalam satu waktu. Artinya kalau Anda menjadi scholar yang baik, Anda harus Jadi muslim yang tidak baik. menjadi orang yang tidak beragama. Oh, oke. Kan begitu. Dikira semua agama sama, kan berbeda. Iya. Tidak semua laki-laki aja Sama. nggak sama kan? Tidak ini, apalagi agama jelas beda. Perempuan juga tidak bisa disamakan juga. Ada yang baik, ada yang buruk, ya macam-macam kan. Apalagi agama. Nah, Islam di situ jelas dalam sejarahnya banyak penemu-penemu keilmuan itu adalah Muslim yang taat. Iya. Ya, masa lalu terdekat kita, misalnya penemu peta dunia, Piri Reis. Ya. Terus orang yang banyak Navy seperti misalnya siapa itu Barbarossa itu. Barbarossa, Khairuddin Barbarossa. Itu orang yang ahli tahajud, terus kemudian sangat pintar, cerdas. Ya, dia mewakafkan hartanya, terus berjihad di jalan Allah, tidak mencari pangkat dan itu. Jadi orang yang membawa-bawa agamanya ke dalam kehidupan publiknya, ke dalam kehidupan keluarganya, ke dalam kehidupan pribadinya, itu yang akan menjadi maju. Orang yang korupsi itu tidak pakai nama, tidak membaca bismillah loh. Kan selalu dibully. Indonesia mayoritas muslim, tapi korupsinya banyak. Oke, sebentar kan gitu. Oke, muslimnya banyak, tapi apakah aturannya itu based on religion, based on Islam atau tidak? Kan begitu. Nah, coba orang yang korupsi itu, yang bermiliar-miliar atau triliunan itu, ketika nyolong itu bismillah enggak gitu. Terus kemudian sedekah enggak dia itu hasil curiannya dibersihkan dizakatin dulu biar bersih. Kira-kira kalau bismillah bisa jadi bener apa enggak gitu ya. Kontradiktif banget itu kelakuannya itu. Makanya di sini kita perlu membaca bukunya Prof. Hamid Fahmi Yarkasi, Beriman dari Ritual sampai Intelektual. Ada orang yang sudah beribadah, ya, dia sudah bersahadat, tapi tubuhnya belum berislam, belum mau berjilbab. Kalau dia perempuan, kalau laki-laki kan nggak boleh, bukannya nggak wajib, nggak boleh, kan begitu kan? Ustaz kan? Ngeliat ke saya kayak nggak boleh. Iya, Ustaz, saya belum ingin. Iya, makanya. Belum ingin, nggak boleh. Salah jawab juga ya. Kalau tadi yang ngomong kayak gitu di Twitter tadi perempuan. Perempuan, Ustaz. Itu ada hubungannya nggak, Ustaz? Ya orang itu berpikir ngomong ya. Nih, dia orang ngomong ya. Semakin religius semakin gak cerdas. Nah, sekarang gini, orang cerdas dalam Islam itu adalah orang yang tidak cerdas, orang yang bodoh. Dalam pengertian ulama itu orang yang menganggap baik sesuatu yang mestinya buruk. Orang yang menganggap sempurna sesuatu yang mestinya cacat. Kan begitu. Itu. Jadi IQ-nya berapapun gak penting. Ya, orang korupsi itu IQ-nya belum tentu jongkok loh. Iya. Benar. Pintar ya itu. Kalau merefer tadi perkataannya yang Ustadz Henry bilang ya, kalau kita menuju ke Ustadz Hamid adalah beriman dari level spiritual, ritual sampai intelektual adalah sebenarnya ya beriman itu adalah kewajiban bagi seorang laki-laki dan perempuan ya, tidak dibedakan kan sebenarnya. Orang ngomong begitu, itu kan adalah cerminan dari akal pikirannya. Orang berpikir dengan akalnya, bukan dengan jenis kelaminnya. Baik laki-laki ya berpikir dengan akalnya, perempuan berpikir dengan sama akalnya juga. Coba kita tes. Kan gitu. Ini dites nih jadinya nih. Iya. Ini ya, kalau misalnya kita lihat bintang di langit itu, itu menurut laki-laki terlihat kecil atau besar? Kecil, Ustaz. Kecil.
Pembuktiannya pakai apa itu? Mata lahir. Iya, Iya, mata kan. Mata. Iya, kan itu kan persepsi kan. Menurut perempuan gimana? Kecil juga. Kecil kan? juga. Dia menjawab dengan pikirannya berbasis inderanya inderanya. kan, Indra. bukan dengan alat kelaminnya atau jenis kelaminnya. Kan Benar. begitu kan? Betul. Itu jelas sekali. Nah, padahal itu adalah persepsi. Bintang itu tidak kecil sebenarnya, Iya. besar. Iya. Persepsi itu tidak dibentuk oleh jenis Jenis kelamin kan itu. Orang yang bodoh itu banyak yang laki-laki. Tapi juga tidak sedikit yang perempuan. Orang bodoh, pintar, ya. Itu kan sama ya. Karena dia tidak mau belajar, dia malas. Iya. Bukan Bukan takdir. karena Bukan karena Bukan takdir, takdir bukan karena laki-laki perempuan. perempuannya. Kayak gitu. Jenis kelamin nggak bisa milih. iya. Kalau mau milih mana? Oh, Kalau boleh milih. nih saya takut salah jawab nih, San. Itu. Kita dites. saya menerima apa yang Allah berikan kepada saya, San. Ya, Aman. itu kan given. Jawaban aman, jawaban Enggak, aman. kalau misalnya Allah memberikan sebelum itu, kamu boleh milih sekarang. Milih mana, laki-laki atau perempuan? Kalau secara tanggung jawab milih perempuan, San. Oh, Oh gitu. terus. Iya. Wah, dia tertarik menjadi perempuan. Iya. Kalau Di sini boleh di-framing. milih. Di framing nih. Iya, ya memang. Memang kalau perempuan masuk surganya kan gampang. Lebih mudah. Lebih mudah. Iya. Wah, gawat ini. Ini meruncing kepada perempuan nih. Lebih mudah, dia cuma taat kepada suaminya, itu pun dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Iya. Sementara tanggung jawab laki-laki banyak sekali. Iya. Gitu. Iya. Insya Allah, benar. Berarti ini mungkin jadi alasan Ustadz Henry untuk berfokus di tema gender mungkin, Ustadz? Apa bagaimana? Karena setahu saya di 2007 itu karya antum yang pertama yang dipublikasi itu adalah tentang respon terhadap para penghujat Al-Quran. Lalu di 2011 atau 2012 kan antum, Ustadz Henry ini bikin buku tentang indahnya keserasian gender dalam Islam kan. Iya. Lalu sampai sekarang nih kita kenal Ustadz Henry ini memang berfokus di isu gender, tentang tema gender gitu. Pengamat ya, pengamat perempuan gitu Pengamat ya. perempuan, pemerhati, pengamat Pemerhati, masalah-masalah keperempuanan. Bukan keperempuanan sebenarnya, masalah ideologi gender. Ya. Ideologi gender. Karena apa? Islam itu kan disalah tafsiri terus. Dikira tafsir itu satu relatif. Ya. Ya. Semua kitab tafsir katanya relatif. Terus karena yang menulis adalah laki-laki, maka membawa ideologi laki-laki, yaitu supremasi, power, terus Patriarki, Ustadz, patriarki. patriarki. Nah, sampai Islam itu kan patriarki. Loh, ini kan kesalahannya bertumpuk-tumpuk ya. Yep. Boleh orang itu bodoh itu kan hak ya. Iya kan, itu hak kan masing-masing kan gitu. Boleh. Ya boleh, negara nggak Iya, boleh melarang kan. Orang bodoh, tapi ya jangan keterlaluan, kebangetan kan Jangan begitu. diborong, Ustadz ya. Jadi diborong kan gitu. Ya Allah, ini bertumpuk-tumpuk ini benerinya dari mana kan begitu kan gitu. Iya, benar. Satu pernyataan, semua kitab tafsir itu relatif. Kebenarannya adalah relatif. Saya tanya balik. Pernyataan Anda ini, semua kitab tafsir ini relatif. Pernyataan ini menurut Anda relatif atau mutlak atau absolut? Nah, kan Keseleo dia otaknya gitu. langsung pusing Iya dia. kan gitu. Gimana Iya. ya? Nggak bisa jawab kan? Kalau dia jawab relatif berarti dia tidak yakin. Iya. Ngomong kok nggak yakin. Iya. Gimana orang hidup kok nggak yakin kalau dia hidup kan gitu. Ini kan parah gitu. Apalagi dia lagi ngomong yang sesuatu yang mempunyai impact, pengaruh ke banyak orang kan gitu. Itu. Terus yang kedua, ya misalnya karena penafsirnya adalah laki-laki, maka membawa ideologi patriarki. Atau karena ulama-ulama fikih, ulama-ulama madhab itu adalah laki-laki, maka ya memenangkan hukum-hukum laki-laki. Lebih berpihak kepada laki-laki gitu. Ya, dikira orang merumuskan hukum dalam fikih itu dengan berbasis jenis kelamin kan gitu.
Nggak ada. Kalau kita misalnya mengkaji Al-Qur'an gitu ya, sampai ya istimbatul ahkam asyariyah min adillatil yakiniyah, tafsiliyah gitu kan, masalah fikih dari ayat-ayat ahkam itu kan ada kaedah-kaedahnya. Iya. Siapapun yang menafsirkan hukum Islam itu baik laki-laki maupun perempuan ada kaedahnya yang harus dituruti. Gurunya Imam Syafi'i itu perempuan, Syaikhoh Nafisah. Ya. Ilmu yang diturunkan dan diajarkan kepada Imam Syafi'i juga sama, kan begitu. Iya, betul. Ya. Misalnya rukun sholat, ya, atau nisabnya zakat bagi laki-laki sama perempuan sama nggak? Sama, nggak ada bedanya, kan gitu. Rukuknya laki-laki ke depan atau ke belakang? Depan, Ustaz. Ya sama, perempuan juga begitu. Sama kan, nggak ada itu karena berbasis gender, nggak Ya, jadi ada berbeda itu. ya. Nisabnya, haulnya, kan haulnya zakat untuk perempuan sama 1 tahun, dimiliki selama 1 tahun. Ya, terus kadar terendah untuk mengeluarkan zakat sama. Berarti sebenarnya jadi tidak valid, Ustaz, ya, kalau dikatakan tadi ya, oleh para ya kita Pengkritik. sebutlah ya feminis lah ya, Ya. aktivis-aktivis yang Ya, dalam tanda petik selalu pro kepada perempuan ini Ya. atau aktivis feminis ini, bahwa tafsir itu berbasis gender sehingga hanya akan menimbulkan hukum-hukum yang bersifat patriarki atau misoginis misalnya. ya, Lalu anggapan-anggapan mereka di berbagai ya argumentasi mereka itu menjadi invalid karena hukum-hukum yang ada sekarang kan memang ditujukannya untuk laki-laki dan perempuan, ya, gitu, Ustaz. ya. Sampai misalnya ada perbedaan ya masalah waris gitu ya, itu nggak ada hubungannya dengan laki-laki dan perempuan. Misalnya anak laki-laki dan anak perempuan, itu kan beda ya. Anak laki-laki 1:2. Yang menyebabkan perbedaan itu ada 3. Yang pertama ya, besar kecilnya warisan itu pertama yang mempengaruhi 1 adalah hubungan kedekatan dengan si mayit. Kedekatan bukan kedekatan pergaulan, tapi kedekatan hubungan darah. Anaknya yang paling dekat dengan si mayit itu apa? Siapa? Anak, Bapak, ibunya. ya, orang di tua atas, dan anaknya di bawah, kan gitu. Oke. Sekarang dalam kasus warisan itu mana yang lebih besar? Bapaknya si mayit atau ibunya si mayit dibanding dengan anaknya. Jadi orang tua si mayit atau anak si mayit? Warisannya lebih banyak mana? Oh, ini pertanyaan, Ustaz. Iya. Oh, Anak. anaknya. Kenapa Ustaz. anak? Melahirkan. Karena dia yang dilahirkan oleh si mayit kan, bukan itu. Harapan usia hidup. Iya. Oke. Itu yang kedua. Yang pertama tadi hubungan kedekatan, hubungan yang kedua ada usia. Nah, terus yang ketiga tanggung jawab. Sama-sama anaknya, anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki itu mendapatkan 1, sementara anak perempuan setengah. Ya, 1:2 tadi kan. 1 yang milik perempuan itu 100% punya dia. Perempuan. Dia nggak ada tanggung jawab lain kan gitu. Sementara anak laki-laki itu ya ibunya atau istri bapaknya, kan nggak mesti istri bapaknya itu adalah ibu dia kan. Iya. Ya. Atau adik-adik dia perempuan atau kakak dia perempuan, itu dia masih ada tanggung jawab. Dia tanggung di situ. Kalau dia nggak mempunyai penanggung yang lain, suami atau apa kan gitu. Nah, itu anak laki-laki si mayit itu mempunyai. Jadi tanggung jawab. Jadi unsur kedekatan, unsur usia harapan hidup dan unsur tanggung jawab. Oke. Ini kita flashback dulu kali ya, Sat. Ya. Ceritanya nih gimana sampai Ustadz dari pendidikan Ustadz itu akhirnya Ustadz terakhir pendidikan terakhir Ustadz gitu ya. Ustadz akhirnya mengambil fokus ilmunya di bidang fokusnya di gender ini itu
gimana ceritanya Ustadz? Ya, memang S1 saya, skripsi S1 itu tentang ilmu kalam. Mauqifu ahli sunnah wal jamaah minal usulil khamsah lil mu'tazilah. Jadi pandangan ahli sunnah wal jamaah terhadap ya apa itu konsep usul al khamsah kayak Pancasilanya, rukun imannya Mu'tazilah. Oh, gitu. rukun imannya Ya, gampangannya gitulah. Ya. Jadi prinsip-prinsip keimanan, bukan rukun iman sih tepatnya, prinsip-prinsip keimanannya itu dikritik betul. Karena dia pakai logika dipatahkan dengan logika oleh ahlu sunnah Asy'ariyah. Itu S1. Terus S2 saya juga tentang Imam Ghazali, bagaimana peran Imam Ghazali dalam mengembangkan ilmu kalam, akidah itu. Tuh. Nah, ini kan sudah klasik. Nah, S3-nya ini harus kontemporer. Nah, kebetulan pada waktu itu yang sangat berkembang di tahun 2007, 2008, 2009 itu feminisme. Feminisme waktu itu tahun 99 pokoknya era tahun 90-an-nya itu tidak menampilkan diri dengan nama feminisme, tapi Islam dalam atau paham kesetaraan gender atau Islam menurut perempuan, kan begitu. Jadi sangat halus sekali, nggak pakai nama feminisme. Dan itu yang bahaya sekali. Yang dihujat adalah, yang didekonstruk itu adalah tafsirnya, fikihnya. Wah. Ini kan hampir jadi masalah hukum penting sekali. Bagaimana istimbatul ahkam untuk memproduksi hukum, kaidah memproduksi hukum itu yang digoncang. Terus kaidah untuk menafsirkan Al-Quran itu yang digoncang. Masalah bahasa Arab Al-Quran di otak-atik, dikritisi dan seterusnya. Ini nggak ada yang menjawab secara akademik, ya. Kebanyakan yang menjawab secara emosional. Ya, orang menyebarkan kesesatan itu santun, gitu loh, sopan. Ya, masa yang menjawab dengan kebenaran itu, mempertahankan kebenaran itu, masa dengan marah-marah. Nah, itu kan nggak bujun goro banget kan, gitu ya. kan gitu. Artinya Lah, orang Bojonegoro itu kan nggak begitu kan, gitu kan ya. Gitu. Nggak slow. Iya kan. Lodrokan, budaya lodrokan harus kita kembangkan. Ustaz, berarti S1 di Indonesia ya? Iya, S1 di Gontor. S2 dan S3 di Malaysia. University Malaya. Enggak, S2 di IAIUM. Oh, IAIUM, oke. International Islamic University Malaysia. Oke. Ya, terus yang S3-nya University Malaya. University of Malaya. Indonesia lalu ke Malaysia. Ya. Lalu ini sebenarnya saya pengen bahas Turkinya, Ustaz, karena banyak banget kaitannya ke singgung. Tadi kita bahas gender. Otomatis kan feminisme itu berakarnya itu mau tidak mau ke masalah Eropa. Ya kan? Iya. Gitu. Terus nah ini juga timelinenya itu sejalan dengan tadi Turki Utsmani, ya kan? Nah, saya pengen menuju ke situ. Tapi sebelum itu saya penasaran, Ustaz. Berarti Indonesia, Malaysia, itu ada rihlah antum kemana lagi, Ustaz? Rihlah keilmuan antum, Ustaz? Saya sebelum ke Turki. S2 di Malaysia. Di Malaysia itu ada ke Singapura kan biasalah, cuma kayak kereta api gitu aja. Ya, terus kemudian ketika di penghujung S2 itu saya mendapatkan tugas, diterima menjadi petugas haji 3 bulan. Namanya haji di Saudi kan ya. Waktu itu Dakar Madinah. Itu pas waktu tahun 2004. Jadi petugas haji 2 minggu setelah saya menikah. Wah, Masya Allah. Ya kan gitu. Jadi saya Dakar Madinah November waktu itu, Desember waktu itu kalau nggak berangkatnya itu. Terus tsunami, jadi tsunami. Pada waktu itu tsunami. Betul. Iya, tsunami. Ya. Jadi di situ setelah dari ada lagi misalnya
Australia. Oke. Australia waktu itu ketika saya mendapatkan beasiswa S3, dipaksa untuk melanjutkan S3 kan begitu ya. Ya sudah kan gitu. Saya jalani. Nah, di saat yang hampir bersamaan setelah itu istri saya mendapatkan lolos dia itu untuk apply beasiswa AusAid. Ya, jadi Oke. pemerintahan Australia gitu untuk ngambil international relation HI. HI ya, hubungan HI, internasional. hubungan internasional di Monash University. Monash. Nah, karena saya memang S3 mencari kuliah yang by riset saja. Oke. Ya, jadi saya milih untuk tidak ngambil kelas. Itu ada di UM itu. Udah, kita berangkat bertiga, pulang berempat. gitu. Nah, gitu. Nambah rombongan. Nambah rombongan. Oke, Australia Ustaz, tadi Australia. Sampai akhirnya ya alhamdulillah tadi juga nambah rombongan, lalu istri juga selesai kuliah di sana. Ya. Ustaz juga selesai di S3 di Ya, Malaysia. di Malaysia itu menyelesaikannya banyak negara itu termasuk di Thailand. Oh, Nah, Iya, itu dia. di Thailand itu kan gender kan ya. Nah, dapat referensi berarti. Ya, kalau di Australia referensinya literatur, Oke. perpustakaan. Di Monash itu mengakses enak sekali. Tahun 2010-2011 itu. Nah, di situ juga selama di Australia itu saya mendapatkan undangan ke Alexandria, ya perpustakaan Islam terbesar ya gitu kan di Mesir itu Alexandria. Nah, di Thailand kalau di Australia rujukan literatur buku perpustakaan itu tentang gender melimpah ruah. Di Thailand, nah itu pengayaan lapangan. buktinya terpampang banyak Ustaz ya. Katoy dan seterusnya itu. Jadi begini katoy itu, dan katoy is not given. Katoy itu lady boy. Katoy, oke. Lady boy. Iya, lady boy bahasa sana kan itu. It's not given. Bukan orang lahir terus mempunyai orientasi seksual yang kayak begitu, enggak. Saya wawancara dengan katoy itu. Ya, dia karena pertamanya victim ketika Itu SMP gimana? korban. Oh, Dia oke. di sodoyu, sodomi, ya sodomi bukan sodoyu. Gitu. Ya, sodoai, sodoyu. So do I. Iya. Dia kena sodomi oleh kakak kelasnya. Gitu. Gitu ya, Sat ya. Iya. Berarti hampir sama ya, Sat ya. Emang cenderung seperti itu ya? Iya. Kalau dia Korban. pernah jadi korban, biasanya akan Ketagihan, entah itu ketagihan daftar jadi korban lagi atau jadi pelaku. oke. Kalau nggak diterapi, Oke. dan itu berat. Dan mereka tidak diterapi, mereka malah difasilitasi ya, Ustaz, kalau di Diafirmasi sana. biasanya Ustaz ya. Iya, jadi kan akhirnya kan kalau kayak antum ini ya, kalau misalnya pengen ganti menjadi perempuan, itu kan ada obatnya sebenarnya, treatment fisik. Iya. Kumis nggak tumbuh, terus Iya. kemudian mengkilap dan seterusnya gitu. Terus ada treatment psikologi. Oke. Ada Jadi treatment psikologinya juga, iya, Ustaz. psikologi. Oke. Ditanamkan kamu perempuan, jalannya juga itu terus sampai kemudian kalau dia mau operasi ganti kelamin itu ada murah di sana daripada negara-negara lain bisa itu. Ustaz kayaknya ngasih infonya nih. Murah di sana nih. Kalau Chandra mau nih, kalau Capung mau nih. Enggak, insyaallah enggak aman. Iya. Itu kan itu ya pokoknya kan sesat atau enggak itu kan orang kan selalu melecehkan, udahlah jangan jadi panitia surga. Ini kan melecehkan sebenarnya. Betul. Ya. Kata-kata panitia surga itu, loh, Anda kok tahu ada panitia surga? Dapat bocoran dari mana? Kan gitu. Siapa yang lebih tahu sebenarnya? Jadi sebenarnya panitia Iya, sebenarnya yang dia steering komitenya, Ustaz. iya. Orang dalamnya dia kali Ustaz. Lah iya. Kalau gitu. Berarti Ustadz nih perjalanan pendidikannya yang keluar ya tadi dari Malaysia ke Australia, kemudian
ada juga ke Thailandnya ya Ustadz. Yeah. Kemudian dari situ mengeluarkan karya-karya Yeah. Ustadz ya. Produktif. Berarti Ustadz melakukan setiap perjalanan ke luar negeri itu ada yang dibikin gitu ya. Ada yang dihasilkan, Ustaz? Ya sebenarnya Termasuk yang terakhir Turki. ya Ustadz ya ke Turki ini. betul. Iya. Ya. Jadi, Itu sebenarnya kita itu dapat tulah dari kiai kita. Tulah doa. Oh, Masya iya. Allah. Ya, tulah doa Kiai Alhamdulillah. Gontor. Ya, ini pendidikan yang macam itu kan intinya pendidikan itu di Gontor. Kami 11 tahun di sana. Jadi 6 tahun untuk tingkat SMP dan SMA, terus 5 tahun dan 4 tahun untuk S1. Saya sampai S1. S1 saya kuliah. Tapi di saat sama saya mengajar. Di saat yang sama saya diberi amanah untuk megang percetakan punya pondok. Oh. Di situ pendidikan luar biasa, pendidikan keras. Keras itu bukan ditempelengi terus enggak. Bukan begitu. Keras itu mendidik itu betul-betul kamu diberi tanggung jawab amanah ya. Maju mundurnya percetakan ini itu di tangan kamu. Dan teman-teman kamu berapa orang ini. Kita masih muda-muda, ini uang. Kiai di Gontor itu enggak megang duit loh. Karena itu pondok umat. Jadi kiai dan anak-anaknya itu bukan properti, dia tidak memiliki properti pondok. Jadi duit itu kita pegang, kita belanja dan semuanya kita laporan ke Pak Kiai. Laporannya aja, di samping ada yayasan dan seterusnya. Itu menggembleng kita, disiplin. Jadi manajemennya itu luar biasa. Kalau kita misalnya ya di percetakan, terus ditanya barang di gudang HVS plano itu satu rem planonya berapa harganya? Oh kalau kita nggak tahu itu dimarahi bisa-bisan itu. Kamu melek walang. Kalau kamu kerja di situ, kamu nggak tahu data, nggak tahu itu berarti kamu tidak kerja. Kan begitu. Mesin itu 1 jamnya, kamu pernah ngamati nggak? Menghasilkan berapa itu? Mesin offset yang toko itu masih klek. Terus di zaman kita juga beri yang punya Jerman yang waktu itu 50 juta kan waktu itu. Waktu itu 50 juta. Iya, tahun 97. Ya, 97-an kalau nggak salah. Itu pendidikan kita yang masih level S1. Masih bias gitu ya, masih sangat hijau. Itu kita kuliah, kita dididik, terus kita juga mengajar. Jadi kuliahnya, ngajarnya gratis, kuliahnya nggak bayar. Gitu. Itu semuanya ini kan. Jadi cermat. Jadi ketika kita di Turki, kebetulan istri saya itu alumni Gontor Putri. Iya. Jelas kan Gontor Putri, masa Gontor Putra kan. Betul. Kan itu pasti itu. Iya di Ya, Mantingan. pasti dong. Ya itu juga ya mempunyai semangat yang sama. Oke. Iya. Nah kebetulan dia diplomat kan begitu. Nah kita satu sisi sebagai suami itu ini amanah. Iya. Amanah kan. Ya kalau kita mau sendiri-sendiri ya hidup 2 alam kan akhirnya kan. Kayak kodok aja hidup 2 alam gitu. Ya kan ini amanah. Nah, apa yang bisa saya lakukan ketika di Thailand, ketika di Turki? Di Turki alhamdulillah selesai buku ini. Ini kan pendidikan dan sains di masa Turki Utsmani. Nah, ini bukan hanya saya membaca buku tulis, enggak. Saya baca bukunya. Saya ketemu profesornya. Saya mengunjungi situs-situs peninggalannya. Benar meneliti langsung ke Iya. situs-situsnya ya, Iya. Ustadz ya. Luas Turki sekarang ini kan cuma 4% Oh, dibanding Turki Utsmani. Iya. Masya Allah. Ya. Tapi yang tinggal 4% saja itu kita capek gitu loh. Di situ saya yang belum tuh ke perbatasan Iran, saya belum. Ya, tapi ke perbatasan Syria nyetir kan gitu, nyetir sendiri. Tersendiri ya Ustadz ya. Ya, terus ada Ustadz Asep juga waktu itu kan datang juga. Oke. Iya, iya. Nah, kan enaknya kita di Gontor.
Terus adik-adik kelas kita alumni Gontor itu kan ada 500 orang. Ya, kita misalnya mau jalan ke Sanle Urfa, di situ ngelewati Kahramanmaras yang pusat gempa waktu itu kan. Iya. Di situ ada anak Gontor. Anak Gontor. Ya. Di Kaisairi dekat Kapadokia juga anak Gontor. Nah, itu kan banyak sekali. Sekalian kita ngunjungi. Ya. Terus nanti kita ke mana itu, ke Edirne, ke perbatasan Bulgaria. Terus ke mana lagi, Antalya dan seterusnya. Jadi banyak sekali yang kita lihat, kita rasakan, observasi langsung. Oh begini kira-kira Islam itu dibangun, dikembangkan di negara-negara Balkan, di negara-negara yang mayoritas waktu itu belum Islam. Itu tidak dengan senjata, tidak. Jadi menaklukkan wilayah dengan janissary, dengan tentara, itu iya. Ya. Tapi tidak serta-merta dipaksa Muslim, enggak. Menaklukkan hati dengan imaret. Imaret itu dapur umum. Hati kan juga ya dengan hasil panen dan seterusnya. Menaklukkan keyakinan, itu dengan derwish. Derwish itu apa, Ustaz? Derwish itu adalah ulama-ulama kaum sufi. Ya, mereka membangun TK. TK itu kayak pesantren. Saya kan kemarin perjalanan ke pondok modern Latansa yang di Lebak itu. Itu perjalanan ke sana kan, wah ini. Saya teringat, ya Allah, ini di pelosok. Ini kan seperti dengan bagaimana perjuangan derwish menghidupkan kawasan yang mati, tandus. Dia di situ, dia buat jalan, dia buat ladang pertanian. Hasilnya dia salurkan ke penduduk sekitar, dikasih, terus dia membuat TK, pondok-pondok penginapan yang nanti berkembang juga menjadi Kervansarai. Jadi apa itu, penginapan yang ada di jalur sutra. Kalau di Indonesia istilahnya sekarang jangan jalur sutra, jalur rempah-rempah. Ya, kalau jalur sutra itu kan hegemoni Cina itu nanti. Jalur rempah-rempah. Nah, di situ kalau bayangan kita sekarang di rest area ada penginapan, orang gratis di situ, nginep, makan dan seterusnya. Sufi mendirikan itu. Jadi kawasan yang mati hidup, kawasan terpencil hidup. Ya, Islam. Pesantren di Indonesia kan juga begitu. Ponorogo itu apa jadinya kalau nggak ada Gontor? Nggak dikenal. Sampai akhirat nanti mungkin nggak dikenal gitu. Mungkin dikenal dengan reok, Ustaz ya. Iya, reoknya. Iya. Oke, Ustaz. Tadi ini buku ya, teman-teman. Ini buku yang terakhir yang dihasilkan. Sementara. Sementara terakhir, bukan yang terbaru. Iya. Yang di kalau terakhir kan kesannya kapok nulis lagi kan. Maaf, salah pemilihan kata saya. Iya. Buku terbaru yang ditulis oleh Ustadz Henry Solahuddin bersama dengan istri ya. Bersama dengan istri tercinta. Ini Diana. kalau ada yang bilang katanya ini adalah bukti cinta antum terhadap istri. Waduh. Cinta itu nggak bisa diungkapkan dengan ekspresi perwujudan seperti ini. Ya, Ustadz. Kalau di judulnya ini kan pendidikan dan sains di masa Turki Utsmani. Nah, tadi saya sempat bahas kepada Ustadz Henry ya bahwa ini masih kaitannya dengan gender tadi, Ustadz. Cuman saya ingin menelisik ke Turki Utsmaninya lebih spesifik. Gender ini kan atau feminis dan gender ini kan kalau kita menarik jauh sekali itu kan berawal dari sebuah kasus yang terjadi di Eropa ya. Bukan kasus, bahkan fenomena yang terjadi di Eropa ya. Ada inkuisisi, ada berbagai macam penyiksaan terhadap perempuan sehingga muncul trauma itu dari perempuan itu kan. Sehingga pada saat revolusi Perancis ya, Ustaz ya. Revolusi Perancis itu semuanya menjadi terbangun nih. Gerakan-gerakan ini terbangun dan trauma itu dimiliki atau sejarah dan trauma itu dimiliki sebenarnya oleh Barat. Sementara kan di kita di dunia Islam ini kita tidak memiliki trauma dan sejarah seperti itu, Ustaz. Tidak mengalami hal yang sama. Nah, secara timeline itu kan masa kegelapan di Eropa itu dengan Turki Utsmani itu kan bersinggungan, Ustaz. Nah, apa yang terjadi di masa Turki, Ustaz? Pendidikan apa yang terjadi di masa Turki Utsmani saat itu? Baik mungkin secara spesifik ke perempuan ya atau secara umum. Soalnya tadi ada dua poin ya.
Semakin religius, semakin tidak cerdas. Iya. Terus kaitannya juga dengan gender tadi. Itu kalau kita jawab dengan fakta-fakta sejarah masa lalu terdekat kita di Daulah Islamiyah Turki Utsmani, itu terlihat semuanya. Ya, Turki maju itu kan karena membawa-bawa Islam dalam bernegara, dalam bermasyarakat, dalam berbuat baik, kan gitu. Aset-aset wakaf yang diwujudkan dalam bentuk misalnya rumah sakit untuk manusia, rumah sakit untuk fisik manusia, rumah sakit jiwa untuk manusia, rumah sakit untuk kucing, untuk burung, bahkan sampai hewan ya, Ustaz. hewan Masya pada Allah. masa itu. Iya. Dan itu kesaksiannya banyak sekali dari orang-orang traveler Eropa. Entah itu dari Prancis, Italia, bahkan orang-orang Italia, masyarakat itu kan daftar pengen dalam bahasa sekarang tuh buat ngajukan proposal pengen dijajah lah oleh Turki Utsmani. Jadi bukan dijajah sebenarnya, pengen ini masuk ke administrasi. Iya. Dan sekarang apa nggak seneng gini, orang begitu masuk administrasi Turki Utsmani, ya, agama bebas, silahkan pilih sendiri. Terus kenyamanan hidup, jaminan hidup terjamin. Semiskin-miskinnya masyarakat Turki Utsmani ataupun siapa saja yang nangkring di situ, yang singgah di situ, minimal seminggu sekali setiap hari Jumat itu merasakan makanan orang kaya. Masya Allah. Itu di masa Turki Utsmani Di tadi ya? masa Turki Utsmani dengan adanya imaret, dapur umum itu. Namanya makanannya itu dane dan zirde. Khasnya pada masa itu. Ya, masa itu. Ya, saya itu masih penasaran itu. Karena dalam itu ada di sini, tapi ya pandemi dan seterusnya, dan akhirnya saya kan dengan fokus-fokus lain saya belum sempat merasakan makanan itu. Katanya masih ada. Tapi masih ada. Ya, jadi kayak nasi yang dimaniskan dengan safran. Safran itu dari dulu dijual per gram kayak emas. Betul. Memang mahal. Mahal kan gitu. Perlu berapa kintal safran? Iya. Untuk satu itu ya, betul. Jadi kalau gak kaya banget, memang gaya hidup orang Turki yang kaya itu adalah wakaf. Dan konglomerat yang paling besar itu adalah corporate wakaf. Ya, misalnya tekstil, industri perusahaan tekstil yang punya wakaf. Gitu. Ya, jadi nanti hasilnya diwakafkan. Ya, untuk apa? Diwakafkan untuk apa? Ya tadi, untuk membiayai rumah sakit. Semua kebutuhan manusia sudah dari lahir sampai mati sudah dijamin oleh perusahaan-perusahaan wakaf itu. Masya Allah. Akhirnya karena nggak ada peluang untuk berbuat baik untuk manusia lagi, dibukalah mengembang ke hewan, anjing, kucing, kuda tua, burung. Burung itu kan kalau bermigrasi lain musim itu kan ribuan kilo atau ratusan kilo. Kan tidak semuanya mendarat di tempat yang diinginkan. Ada yang tidak diinginkan. Karena sakit kan itu. Nyungsep gitu kan. Itu dirawat, ada rumah sakitnya. Sampai begitu. Laylek apa itu namanya, saya lupa istilahnya itu. Nah, sampai sekarang gimana Sat? Kalau sekarang di Turki sendiri tuh masih peninggalan wakafnya ya, jadi apa saja, Sat? Wakaf yang berjalan di Turki itu mayoritas itu berasal dari Turki Utsmani. Meskipun sekarang sekuler ya. Tapi ya aset-aset wakaf yang dikelola negara itu sampai mampu membiayai alutsista apa? Alutsista ya. Alutsista. Singkatannya apa? Alat yang untuk alat utama sistem pertahanan. Ya, utama sistem pertahanan itu sebagiannya itu didanai oleh wakaf.
Sampai sekarang, Ustaz. Iya, punya Turki itu. Oke. Ya. Ustaz, kita balik lagi ke masalah pendidikan, Ustaz. Saya masih penasaran sekali, Ustaz. Kalau di zaman Turki Utsmani kan, dengan kondisi Eropa yang sedemikian ini kan bagai dua kutub nih, Ustaz ya. Antara langit dan sumur gitu ya. Gitu. Sumurnya nggak ada air lagi, gali terus. Iya. Nah, ini kan berarti pendidikan di masa Turki Utsmani itu pendidikan yang komprehensif, Ustaz. Maksudnya menyeluruh kan, tidak sekedar aspek dunia saja, tapi juga aspek akhirat. Nah, saya ingin menyinggung ke masalah saat ini, Ustaz. Ya, Turki yang saat ini ya, Mau tidak mau kan, Turki yang sekarang ini dikenal dengan value-nya yang lebih sekuler, gitu. Nah, ada nggak sih, Ustaz, di Turki yang sekuler pada saat ini lembaga atau sebuah mungkin komunitas belajar yang masih mempertahankan metode pendidikan di zaman Turki Utsmani tersebut? Ada banyak. Ada. Iya, banyak. Misalnya Quran kursu gitu ya, pengajaran Al-Quran dengan metode tahfidz Ottoman. Tapi kalau dibanding dengan metode tahfidz di kita lebih menang. Oh gitu. Oke. Di situ. Jadi pendidikannya maju sangat luar biasa. Pendidikan orang yang belajar kedokteran ya karena ini dibiayai wakaf, ya akta wakafnya menyebutkan dia juga harus belajar agama. Jadi seorang dokter itu minimal mengetahui ilmu-ilmu agama dalam batasan tertentu. Dalam batasan tertentu waktu itu kalau dikuruskan ke saat ini ya mungkin ya doktor di bidang tafsir atau dokter di bidang studi Islam kan begitu. Nah, perempuan juga nggak ada masalah belajar itu. Orang berusaha yang tadi saya katakan ada Salihah Hatun, dokter. Dia adalah pakar operasi hernia di Darushifa Edirne yang didirikan sejak masa Sultan Bayazid II, anaknya Sultan Al-Fatih. Itu kan abad 15. Sementara di Eropa itu perempuan nggak boleh belajar. Perempuan itu tidak boleh mempunyai hak kepemilikan. Kan gitu. Berarti sangat-sangat jauh berbeda ya, maksudnya di masa yang sama, tapi di Turki Utsmani perempuan justru bisa mendapatkan akses pendidikan, sedangkan di Eropa malah tidak mendapatkan akses tersebut ya. Jadi memang gerakan perempuan yang ada di Barat waktu itu memang tidak bisa disamaratakan di seluruh wilayah gitu ya. Iya, kasusnya berbeda. Makanya feminisme itu muncul di Barat karena kondisi perempuan di Barat. Islam tidak perlu feminisme karena perempuan Islam tidak mengalami trauma yang dialami perempuan Barat, yang inkuisisi macam-macam itu. Ya saya kira itu ya. Oke. Gitu. Kalau balik lagi ke proses penulisan buku ini, pendidikan dan sains di masa Turki Utsmani, kendala-kendala apa aja yang mungkin Ustadz temukan saat di Turki saat itu? Ya, kendala itu adalah tantangan. Karena hidup itu harus ada kendala. Kalau nggak ada kendala bahaya ya. Nggak asik, bahaya ya, nggak asik gitu. Gitu. Iya, kendalanya saya tidak bisa bahasa Turki. Wah, ya. Oke. Ya. Akhirnya saya sengaja ya kan banyak itu kan. Kalau saya repot ya ini sebenarnya saya pengen langsung fokus kepada materinya. Nah, materi yang dalam bahasa Arab, bahasa Inggris yang diterjemahkan atau ditulis langsung oleh orang-orang pakar sejarah di Turki itu banyak. Kan gitu. Tapi yang lebih banyak lagi itu adalah dalam bahasa Turki yang untuk sekarang ini. Sebab bahasa Turki Utsmani dengan bahasa Turki yang sekarang juga berbeda. Kan begitu. Kalau manuskrip berbahasa Arab itu juga banyak sekali. Ya, termasuk manuskrip Hagia Sophia itu ditulis di zaman Sultan Fatih dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Oke. Ya. Jadi asik aja dengan kendala-kendala yang kita nikmati. Hidup ini kan penuh kendala. Dengan kendala itu kita survive. Ya, kan nggak ada. Sangat menikmati kendala. Iya, kita hidup ini penuh kendala dan itu adalah kenikmatan yang kita syukuri. Ya. Saya mau coba baca buku bahasa Arab deh, walaupun nggak bisa kan jadi kendala buat saya. Ya nggak apa-apa lah. Iya.
Mungkin jadi trigger buat saya jadi bisa bahasa Arab mungkin Ustadz ya. Iya, iya. Ustadz, dari buku ini ya, terakhir mungkin dari buku ini yang Ustadz harapkan untuk pembacanya nanti itu seperti apa Ustadz? Ini buku ini sebenarnya bukan hanya sekedar hasil riset selama 3,5 tahun, tapi ini adalah prototipe, ya, prototipe cita-cita. Ini adalah tahapan menuju cita-cita bagaimana seharusnya pendidikan Islam itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam itu diwujudkan. Itu satu. Terus yang kedua, bagaimana kualifikasi guru-guru, bagaimana keikhlasan mereka, kemudian ilmu itu mahal, ilmu itu mahal, jangan dianggap murahan, apalagi gratisan. Gratisan itu artinya sudah ya lillahi ta'ala, iya betul semuanya lillahi ta'ala, tapi tidak mengkerdilkan ilmu-ilmu agama. Makanya Syekhul Islam di Turki Utsmani itu diberi kebijakan, kewenangan untuk membuat kebijakan dalam masalah pendidikan, dalam masalah wakaf dan seterusnya. Terus bahkan firman atau dekret Sultan itu tidak bisa keluar kalau nggak dapat persetujuan dari Sultan. Dan Sultan itu juga ya berhak untuk mencopot Syekhul Islam tadi, berhak untuk menurunkan, mencopot Sultan. Jadi sistemnya dinasti, semangatnya demokrasi. Jadi jangan dibalik. Sistemnya demokrasi, semangatnya. Kami akan kembali. Itu ya. Bahaya ini. Bahaya ini. Itu karena pendidikan. Di zaman dinasti seperti itu, murid-murid diajari, ada kurikulum mengkritik Sultan, menasihati Sultan. Agak bahaya, bukan nggak masalah. Itu diajarkan, diajarkan itu. Ada kurikulumnya gitu. Siapa yang membuat kurikulum itu? Syekhul Islam. Bedanya Syekhul Islam di zaman Turki Utsmani dengan sebelumnya itu di sini. Saya ingat betul karena ini yang ditanyakan oleh orang-orang Turki waktu seminar ke saya. Orang Bojonegoro ditanya orang Turki tentang kakek nenek moyang mereka kan gitu. Nah, ya. Ustadz, terakhir dari saya Ustadz. Ini terakhir. Nah, ini dari Anil terakhir dari saya. Kalau saya masih ada penasaran seperti ini. Dengan kondisi Turki yang sekarang ya. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa value sekulernya memang lebih dikenal dibanding value sejarah Islam ya sekarang ya. Mungkin gak sih kalau masyarakat Turki direkayasa dalam tanda petik pendidikannya agar bisa mencontoh kembali atau mengaplikasikan kembali sesuai dengan kondisi sekarang pendidikan zaman Turki Utsmani itu, Ustaz? Ya, itu kerja-kerja peradaban, tidak instan. Ini ada contoh ya ketika saya ziarah takziah wartawan Indonesia yang kerja di sana itu meninggal. Sampai sekarang jelas ya. Itu ada wartawan Turki. Akrab dia. Temannya wartawan Indonesia itu. Terus kemudian saya ajak ngobrol. Terus saya tanya, Musliman? Ya, ayu Muslim. Di luar dugaan saya. Dia jawabannya apa? Officially, I am Muslim. Officially, I am Muslim. Jadi, unofficial? Jadi bukan Muslim kan? Jadi non Muslim, unofficial. Tapi officially, I am Muslim kan dia ngomong begitu. Saya kaget. Dia kayaknya pengen ngomong lagi kan. Saya dengarin aja. Gini, Islam, agama itu bagi saya adalah ideologi. Ideologi nggak usah masuk ke negara. Kan sekularisme kan. Undang-undangnya kan sekularisme yang didirikan oleh negara yang didirikan oleh Mustafa Kemal. Nah, di situ. Terus saya tanya, Islam dan agama-agama itu adalah ideologi. Seperti yang Anda katakan. Oleh karena itu tidak bagus kalau masuk
ke negara. Oke. Sekarang sekularisme kan juga ideologi. Kenapa sekularisme harus masuk ke negara dalam pengaturan negara, sementara Islam atau agama nggak boleh, kan sama-sama ideologi. Nah, dia bingung sampai sekarang, kayaknya masih bingung dia. Tapi saya kemudian cerita sedikit tentang bagaimana dulu dan seterusnya. Dia kaget, ini orang jauh kok tahu tentang nenek moyang saya dan seterusnya, kan. Dia semakin tahu, semakin terbuka. Ya, dan dia adalah yatim piatu yang dibesarkan oleh ya kayak panti asuhan yatim itu, ada istilahnya, saya kok tiba-tiba lupa itu. Di masa Turki Utsmani itu masih ada sampai sekarang. Kayak Gria Yatim mungkin gitu Ustaz ya, atau panti panti asuhan itu ya. Oke. Jadi ini nggak akan ada habisnya. Makanya penasaran itu biarilah berlanjut. Ya justru. Ya, jangan kapok untuk mencari tahu. Justru. Ustaz ada karya baru lagi nggak abis ini? Insya Allah tentang wakaf dan tata kelola pemerintah Turki Utsmani. Insya Allah kita tunggu ya teman-teman semuanya. Ya. Ustaz, satu lagi sebelum ditutup harus ada sesi ini sebetulnya. Ini kita kelupaan tadi. Apa itu, sesi apa itu? Ada pertanyaan yang harus dijawab oleh tamu kita kalau di sini. Kasihkan soalnya kita ya. Iya, gitu. Satu nih Ustaz ya. Seberapa siroh kah Ustaz? Seberapa siroh kah? Siroh itu adalah bukan ada ukurannya. Nah itu kan. Kita jadi dinasihatin nih. Jadi tidak ada di seberapa siroka. Itu tidak boleh dipresentasikan. Karena itu adalah satu kesatuan. Kan Anda religius. Iya. Semakin religius, semakin cerdas. Kan itu harusnya. Iya, harusnya. Karena religius itu ya itu ukurannya, dia paham akidah, dia paham syariah, dia paham siroh. Ini kan ilmu-ilmu wajib ain. Setiap muslim harus. Jadi jangan seberapa sirohkah, kan persentase. Kita ganti pertanyaannya bagaimana nih? Iya. 100% harus siroh, 100% harus menguasai akidah, 100% semuanya. Nah, ya, mumpung bener. diberi IQ tinggi. Bener ini sih. Itu jawabannya. Ya, itu aja ya jawabannya ya. Iya. Sudah sesiroh itu kah Anda kan gitu. Bukan seberapa siroh itu. Sudah sesiroh itukah Anda? Oke. Kita ganti pertanyaannya besok-besok ya. Tapi nggak apa-apa, bener kata Ustadz Henry. Selama masih punya kesempatan dan masih diberikan akal untuk menimba ilmu ya, perdalam semua. Ya itu dolim itu nanti. Dolim kalau IQ-nya tinggi hanya tidak digunakan untuk belajar agama. Hanya untuk belajar ulum fardu kifayah. Ilmu-ilmu umum saja. Itu dolim. Siap. Baik tuh.